Di tengah malam pekat, sirine pertahanan udara meraung-raung di Israel. Warga yang semula tidur pulas berlarian menuju bunker dan ruang perlindungan. Sementara langit Tel Aviv berpijar oleh kilatan sistem Iron Dome yang bekerja keras mencegat hujan rudal balistik yang ditembakkan oleh Iran. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang jantung kota, dan hanya dalam waktu hitungan jam, Israel berubah menjadi zona perang. Ini adalah dampak dari serangan balasan Iran, sebuah serangan brutal dan terencana yang dilancarkan setelah Israel nekat melancarkan operasi militer ke jantung Iran beberapa hari sebelumnya. Pada Jumat dini hari, tepatnya tanggal 13 Juni, Israel mengambil langkah dramatis yang memicu ledakan konflik terbuka dengan Iran. Tanpa peringatan, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan pendahuluan jauh ke dalam wilayah Iran. Serangan itu menargetkan fasilitas nuklir dan instalasi militer penting di beberapa kota, termasuk Teheran, Natan, Tabriz, dan Isfahan. Serangan mendadak ini sangat mengejutkan dan mengguncang ibu kota Teheran pada jam 3 pagi waktu setempat. Serangan udara Israel itu berhasil menghancurkan sejumlah situs strategis. Media lokal Iran melaporkan bahwa serangan itu telah menewaskan beberapa tokoh penting, termasuk Hussein Salami, seorang komandan senior Garda Revolusi Iran. Selain komandan militer, target utama Israel adalah program nuklir Iran. Dalam operasi pembuka ini, IDF mengkonfirmasi telah membunuh 9 ilmuwan nuklir Iran yang dianggap berperan besar dalam pengembangan senjata nuklir. IDF bahkan merilis nama-nama ilmuwan yang telah mereka habisi, termasuk seorang pakar teknik nuklir dan pakar fisika, di mana para ilmuwan tersebut diklaim oleh Israel memiliki pengetahuan dan pengalaman puluhan tahun dalam proyek bom atom Iran. Tidak butuh waktu lama bagi Israel untuk segera menyadari bahwa mereka akan segera menerima balasan yang mengerikan dari Iran. Karena itu, Kementerian Pertahanan Israel segera mengumumkan status darurat sipil di seluruh negeri, menutup wilayah udara untuk penerbangan komersial, dan mengimbau warga agar bersiap siaga menghadapi kemungkinan serangan rudal dan drone dari Iran. Bandara internasional di Tel Aviv segera ditutup untuk semua penerbangan masuk maupun keluar hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tidak butuh waktu lama, ketegangan segera menebal. Publik Israel menahan nafas menanti reaksi Iran. Ayatullah Ali Khomeini, pemimpin tertinggi Iran, dengan murka mengutuk serangan jahat Israel yang ia sebut sengaja menyasar pusat-pusat pemukiman sipil. Khomeini bersumpah bahwa Iran tidak akan pernah tinggal diam. Dan Israel, katanya, telah mempersiapkan nasib pahit dan menyakitkan bagi dirinya sendiri. Dan mereka pasti akan menerimanya. Pada siang hari Jumat, 13 Juni, atau hanya beberapa jam setelah serangan pendahuluan Israel, Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran. Gelombang pertama terdiri dari 100 rudal balistik yang ditembakkan ke berbagai target di wilayah Israel. Atas serangan itu, sirine peringatan menjerit di Tel Aviv, Yerusalem, dan berbagai kota lain ketika radar Israel mendeteksi rentetan proyektil yang datang secara cepat. Tidak lama kemudian, ledakan keras terdengar di kawasan Israel Tengah, khususnya Tel Aviv, yang menandakan bahwa sejumlah rudal berhasil lolos dari pertahanan dan menghantam sasarannya. Salah satu target utama Iran pada serangan awal ini adalah komplek Kiryat di pusat Tel Aviv, yang merupakan markas besar militer Israel, serta Kementerian Pertahanan yang kerap dijuluki sebagai Pentagonnya Israel. Rudal Iran menghantam area di sekitar Menara Marganit, sebuah gedung tinggi ikonik yang berdampingan dengan komplek Kiryat. Dan ledakan di jantung pusat komando tersebut mengguncang koordinasi pertahanan Israel. Bahkan ketika juru bicara IDF, Evi Devrin, sedang menggelar konferensi pers di pangkalan Kiryat, tiba-tiba pengeras suara pangkalan memperingatkan keadaan siaga pertahanan, memaksa Devrin untuk menghentikan penjelasannya dan mencari perlindungan. Serangan langsung ke jantung komando Israel ini diakui berpotensi melumpuhkan kendali operasi militer
intelijen, serta proses pengambilan keputusan Israel. Akibat gempuran tersebut, Tel Aviv dilanda kepanikan. Para petugas pemadam kebakaran Israel bekerja keras berjam-jam untuk mengevakuasi warga yang terjebak di gedung-gedung tinggi yang runtuh sebagian akibat ledakan. Untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, Israel mengerahkan sistem pertahanan secara maksimal, termasuk Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Militer Israel mengklaim bahwa mereka berhasil mencegat banyak rudal yang masuk. Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa beberapa rudal Iran berhasil lolos dan menghantam jantung kota-kota. Serangan rudal Iran tidak hanya datang dari arah Iran sendiri. Militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka mendeteksi peluncuran rudal dari Yaman yang mengarah ke wilayah Israel. Selain itu, alarm serangan udara juga meraung di Israel bagian utara dan diduga sebagai respon terhadap kehadiran drone tidak dikenal di dekat perbatasan Lebanon. Meski Hizbullah di Lebanon belum secara terang-terangan masuk ke medan perang, namun tanda-tanda seperti drone intai di perbatasan menambah kecemasan bahwa front utara bisa meledak setiap saat. Israel terpaksa berjaga di multifront. Selatan menghadapi kemungkinan ancaman dari kelompok Palestina di Gaza, utara waspada terhadap Hizbullah di Lebanon dan milisi pro-Iran di Suriah, lalu timur dan jauh selatan mengawasi potensi serangan dari milisi yang didukung Iran di Yaman ataupun Irak. Sehingga praktis, seluruh kawasan Israel berada dalam kepungan. Di tengah gempuran tersebut, warga sipil Israel mengalami trauma massal. Sirine yang selalu berbunyi sepanjang malam membuat rakyat Israel tidak bisa tidur nyenyak barang sejenak. Banyak keluarga berdesakan di ruang perlindungan bom, berdoa agar pagi segera tiba. Namun kenyataannya, malam pertama saja terasa begitu panjang bagi mereka yang ketakutan. Semua orang menyadari bahwa ini baru awal dari babak perang yang lebih luas. Pemerintah Israel sendiri bahkan telah memperingatkan masyarakat Israel bahwa mereka perlu berada di dalam atau dekat tempat perlindungan untuk waktu yang cukup lama. Memasuki Sabtu, 14 Juni, konflik berkobar semakin ganas. Iran dan Israel saling serang sepanjang hari. Pada dini hari, Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran yang menargetkan infrastruktur peluncuran rudal di sekitar Teheran. Jet-jet tempur Israel dikerahkan untuk menggempur basis peluncuran rudal Iran dengan harapan menghentikan hujan misil ke Israel. Tel Aviv tampak berupaya keras mematahkan taring sistem rudal Iran langsung di sumbernya. Tetapi sayangnya, Iran sudah sangat siap dengan semua itu. Pemerintah Iran mengklaim bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh sejumlah drone pengintai Israel yang memasuki wilayah udara Iran di barat laut. Bahkan yang lebih mengejutkan, Teheran mengklaim telah menembak jatuh 2 jet tempur Israel yang terlibat dalam serangan udara di Iran sehari sebelumnya. Dan seorang pilot tempur wanita Israel dilaporkan ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Iran. Stasiun televisi pemerintah Iran mengabarkan bahwa drone dan jet tempur Israel itu ditembak saat melakukan misi mata-mata. Kendati pihak Israel membantah klaim ini dan bersikeras bahwa semua pesawatnya kembali dengan selamat ke pangkalan, namun Iran terus merilis informasi penembakan jet F-35 musuh hingga 3 unit. Sementara duel di langit Iran berlangsung, Iran tetap melanjutkan bombardir rudal ke wilayah Israel pada hari kedua. Gelombang demi gelombang rudal balistik kembali menghantam sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Sirine kembali meraung-raung di Yerusalem menjelang tengah malam yang menandakan adanya serangan udara baru. Tel Aviv dan Yerusalem menjadi sasaran utama dalam serangan susulan Iran ini. Dan akibat serangan ini, gedung-gedung pencakar langit yang hancur di Tel Aviv bertambah dengan total sedikitnya 9 gedung yang hancur atau roboh akibat serangan langsung, termasuk pusat perbelanjaan dan komplek perkantoran. Kota metropolitan modern itu kini porak-poranda di beberapa titik. Pemandangan mobil-mobil terbakar di jalanan dan puing gedung bertumpuk menjadi kenyataan yang menghantui warga Zionis.
Dalam kondisi genting, dukungan internasional terhadap Israel mulai diuji. Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel bergerak cepat membantu pertahanan Israel. Washington dilaporkan mengerahkan aset militer untuk membantu menembak jatuh rudal-rudal Iran yang mengancam. Kapal perang Aegis milik Amerika Serikat di Laut Mediterania maupun sistem radar sekutu barat di kawasan dilibatkan untuk memperkuat tameng anti rudal Israel. Namun, langkah ini justru menyulut kemarahan lebih besar dari Teheran. Pemerintah Iran secara terang-terangan mengancam 3 negara barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, bahwa pangkalan-pangkalan militer mereka di Timur Tengah akan menjadi target serangan Iran berikutnya jika mereka terus campur tangan membantu Israel. Dalam sebuah pernyataan resmi, Iran dengan tegas menyatakan bahwa setiap negara yang ikut terlibat dalam menangkis serangan Iran terhadap Israel, maka ia akan menjadi sasaran selanjutnya. Iran menyebut secara spesifik pangkalan militer di negara-negara Teluk Persia dan kapal perang asing di Teluk Persia maupun Laut Merah akan diserang oleh pasukan Iran. Ancaman ini menandai eskalasi yang serius, sebuah konflik yang berpotensi meluas menjadi perang regional langsung antara Iran dan blok Barat. Bahkan, sumber militer Iran menyebut bahwa pangkalan udara Amerika Serikat di Irak termasuk dalam daftar target strategis Teheran berikutnya. Situasi yang sangat genting juga memicu respon diplomatik global. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengutuk keras serangan pendahuluan Israel terhadap Iran. Untuk diketahui bahwa Iran adalah sekutu dekat Moskow yang segera menawarkan diri menjadi penengah untuk mencegah perang lebih luas. Dalam komunikasi telepon terpisah dengan pemimpin Iran dan Israel, Putin mengajukan mediasi antara Teheran dan Tel Aviv untuk meredakan konflik. Sementara itu, negara-negara lain mengimbau kedua belah pihak untuk menahan diri. Oman dan Qatar misalnya bergerak di jalur diplomasi, mencoba membuka kanal negosiasi darurat. Namun di lapangan, roket dan bom masih berbicara lebih nyaring daripada diplomasi. Hari kedua serangan balasan Iran ditutup dengan Israel yang semakin terkunci dalam posisi defensif. Angkatan udara Israel terus menggempur target-target di Iran hingga menjelang Fajar Sabtu, tetapi hujan rudal ke wilayah Israel sendiri juga belum mereda. Sebagian wilayah Israel mengalami pemadaman listrik akibat rusaknya infrastruktur listrik oleh ledakan. Tidak hanya itu, nilai mata uang Israel juga jatuh di pasar internasional. Dan yang paling mencolok, rasa aman publik Israel hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka merasakan langsung kengerian perang total di tanah mereka sendiri. Israel, kawasan yang biasanya mengandalkan keunggulan militer teknologi tinggi, kini porak-poranda dihantam kekuatan rudal dari timur. Pertahanan udara Zionis yang dikeramatkan selama ini ternyata gagal mencegah wilayahnya dipermalukan oleh Iran. Hingga Hamas di Gaza pun mengejek kegagalan sistem pertahanan Israel yang selama ini dielukan. Di dalam Israel sendiri, suasana mencekam dan kepanikan melanda warga sipil. Hampir setiap jam, sirine serangan udara bisa berbunyi, terutama di wilayah tengah dan utara. Warga terpaksa tinggal di bunker-bunker sempit untuk jangka waktu yang lama. Bagi banyak orang Israel, ini adalah pengalaman pertama merasakan kota-kota mereka sendiri dibombardir. Anak-anak dan orang tua mengalami trauma yang mendalam, meskipun trauma ini tidak pernah sebanding dengan trauma dan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina.